Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sanggamara Podcast, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Leda Infantri Jitro di acara Sanggamara Podcast. Ruang berbagi cerita, inspiratif, dan kisah-kisah luar biasa dari para prajurit Kodam Iskandar Muda. Pada episode kali ini, telah hadir sosok prajurit Kodam Iskandar Muda yang memiliki prestasi-prestasi gemilang di bidang olahraga bela diri taekwondo. Melalui disiplin, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah, beliau berhasil mengharumkan nama Kodam Iskandar Muda dalam berbagai ajang pertandingan. Nah, lewat perbincangan santai ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan inspiratif Serda Yudi. Langsung saja kita mulai perbincangannya dan tetaplah bersama kami di Sanggamara Podcast. Selamat siang Mas Yudi, apa kabar hari ini? Baik Pak. Semoga sehat selalu ya. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini, mungkin boleh dong Mas Yudi memperkenalkan diri ke sahabat Sanggamara Podcast. Silakan. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama Yudi Handika Siregar. Pangkat Sersan 2, asal satuan Ajendam Iskandar Muda. Untuk jabatan sekarang Baop Ajendam IM. Untuk status sudah mau menikah. Baik, Status sudah mau menikah ya? Ya, Pak. Kira-kira kapan rencana mau lanjut pernikahannya? Untuk pernikahan tanggal 2 bulan 2 2026 nanti, tahun depan. Tahun depan, berarti sekitar 2 bulanan lagi ya. 2 bulanan lagi. Tadi asal dari? Untuk asal dari Medan, Sumatera Utara. Medan di mana? Di Marelan. Medan Marelan. Berarti asli Medan sana ya? Asli Medan. Baik, untuk Mas Yudi, sebelum kita bahas-bahas prestasi nih, mungkin sahabat Sanggamara Podcast biar lebih tahu gimana sih ceritanya dulu Mas Yudi itu pertama kali tertarik sama bela diri taekwondo ini? Baik, untuk yang tertarik ini sebenarnya sudah lama. Jadi dari umur 5 tahun itu sudah melaksanakan latihan taekwondo. Cuman tidak efektif. Namun di selanjutnya pas latihan SD, SMP tidak efektif, lanjut ke SMP, Pak. Jadi pas melanjut ke SMA, pindah ke Batam, melihat ada namanya atraksi ekstrakurikuler di SMA. Nah, jadi pas di SMA itu melihat senior-senior melaksanakan atraksi, tendangannya tinggi, terus bisa salto, bahkan bisa nendang itu tutup mata, nempelkan samurai nempelin apel di samurai itu, Pak. Iya. Nah, jadi saya tengok kok tidak berdarah. Dari situlah saya mulai tertarik lagi dengan taekwondo ini. Berarti dari umur 5 tahun memang sudah pelajari bela diri seperti itu ya? Baik, untuk dari umur 5 tahun itu 5 tahun sudah mulai belajar. Sudah belajar. Sudah mulai belajar. Baru tapi diperdalamnya itu setelah SMA ya? SMA 2017. Tapi sebelum diperdalam itu kegiatannya nggak begitu intens ya? Kalau untuk latihannya? Untuk di 2017 itu sudah mulai efektif. Sudah mulai efektif. Tapi memang dari awal itu memang taekwondo atau ada campuran atau sudah pernah kecabangan lain, bela diri yang lain? Untuk sebenarnya sudah dari karate, silat. Makanya lebih tertarik dengan taekwondo ini, Pak. Saya lihat gerakannya itu lebih simple. Enggak dari kaki, kebanyakan main kaki, lompat-lompat, tinggi, salto gitu ya. Jadi saya lebih tertarik nih di bidang taekwondonya dari situ. Berarti itulah mungkin yang membuat tertarik kenapa di taekwondo tidak memutuskan untuk bela diri yang lain ya? Siap, benar Pak. Kemudian ada nggak sosok atau atlet senior mungkin yang diidolakan baik dari dalam negeri ataupun mungkin dari luar negeri, atlet-atlet luar negeri? Baik Pak, terima kasih. Untuk yang saya idolakan di luar negeri ada namanya Ahmad Abu Gaus. Ya, itu dari Dia mana? di negara Jordan. Jadi beliau pernah menang di 2017 Olimpiade di seluruh Asia.
Jadi beliau main di kelas 68 kg. Jadi beliau ini dia kecil, lawan-lawannya tinggi, cuman dia lincah gitu Pak. Jadi saya tertarik dengan Ahmad Abu Ghaus ini. Beliau ini fisiknya kuat, tekniknya bagus, terus bisa menjadi motivasi ke depannya untuk saya. Kalau untuk dalam negeri sendiri? Untuk dalam negeri sendiri sampai saat ini belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk yang atlet senior itu pernah ketemu tidak? Mungkin atlet-atlet nasional yang senior. Untuk ketemunya pernah. Ada senior saya, abang saya sendiri, dia tentara juga. Dia pernah melaksanakan SEA Games di 2022 di Kamboja. Di Kamboja ya. Jadi beliau ini pernah mendapatkan perunggu Ahmad Yajid, Sertu Ahmad Yajid. Iya. Dari semua kejuaraan yang pernah diikuti, prestasi atau medali mana mungkin yang paling berkesan selama ini, mungkin nggak bisa dilupakan? Baik, terima kasih Pak. Untuk prestasi yang tidak pernah saya lupakan di prestasi Piala Kasal di 2023. Pas ditempatkan di ulang tahun TNI 5 Oktober 2023. Jadi di saat itu saya mewakili Kodam Iskandar Muda satu-satunya. Luar biasa. Di seluruh Indonesia. Saya berangkat sendiri ke sana. Saya daftar dan ada dukungan juga dari Kodam Iskandar Muda serta pimpinan saya ke Agendam Iskandar Muda. Oh, ada dukungan dari satuan ya? Ada dukungan. Jadi dukungan itu sebagai motivasi saya untuk tanding di Piala Kasal tersebut. Jadi pas di sana itu saya mendaftar, jumlah pesertanya 1.549. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh itu sipil sama angkatan juga ya? Siap. Untuk yang pesertanya itu dicampur, ada TNI Polri sama umum. Nah, jadi di situ saya satu-satunya orang Sanggamara yang mendaftar di event nasional tersebut. Ya, luar biasa loh. Saat itu apa dapatnya? Baik, untuk saya mendapatkan tanding itu, saya mendapatkan 2 medali emas dan 1 atlet terbaik di ajang internasional nasional itu. Atlet terbaik? Atlet terbaik. Itu ada kategorinya tidak itu? Atau kelas-kelasnya kalau yang digeluti sekarang? Baik, untuk kelas-kelasnya itu saya masuk di kelas 68 kg, Pak. 68 kg. Di balik suatu kemenangan atau proses itu pasti panjang. Nah, kira-kira tantangan terbesar untuk menyiapkan itu apa kira-kira? Untuk tantangan terbesar itu menyiapkannya itu, tantangannya itu ya saya harus menyiapkan fisik, teknik, tekad, serta yang saya seringnya itu memperdalamkan teknik-teknik tersebut untuk lebih fokus ataupun tekunin latihan yang akan saya hadapin untuk kedepannya. Berarti di tempat sekarang ini, tempat latihannya itu dengan peserta lain berarti ya? Atau sendiri? Untuk tempat latihannya itu ramai, ada juga di situ polisi, bahkan mahasiswa di Unsia. Jadi saya tidak sendiri untuk melaksanakan latihan tersebut. Sekarang ini sebagai atlet atau ada juga melatih yang mungkin yang junior-juniornya atau bagaimana? Baik, untuk saat ini saya melaksanakan sebagai atlet, ada juga saya bahkan melatih untuk junior-junior tersebut seperti anak PPLP ataupun bahkan anak kuliah di Unsia. Iya. Berarti sambil latihan sambil ngelatih juga ya? Benar. Kemudian pada saat latihan mungkin pasti pernah merasakan
bosan atau jenuh. Nah, itu bagaimana caranya tersendiri untuk Mas Yudi untuk mengembalikan rasa moodnya untuk latihan? Untuk merasa jenuh ataupun lelah itu kalau di diri saya tidak ada ya Pak. Karena kalau saya menyerah sudah dari dulu. Makanya saya tetap konsisten, latihan terus disiplin. Bahkan kalaupun misalnya ada yang merasa jenuh di latihan itu, saya akan membangun rasa semangatnya agar lebih semangat lagi. Oke. Selain fisik tentunya yang disiapkan untuk menjadi seorang atlet, perlu pendukung mental yang sangat berpengaruh dalam menyiapkan kesiapan kita. Nah, itu bagaimana Mas Yudi mempersiapkan mental sebelum naik ke arena atau sebelum bertanding? Baik, untuk mempersiapkan itu saya biasanya merilekskan dulu. Merilekskan dulu badan tuh. Jadi sebelum saya naik ke arena itu minta izin dulu sama kedua orang tua saya. Orang tua ikut? Orang tua biasanya mendampingin. Oh, selalu mendampingin saya. Selalu kemanapun bertanding selalu ikut mendampingi. Ibu saya, benar. Oh, luar biasa, berarti disupport sama orang tua ya. Orang tua dari dulu sangat disupport banget. Berarti dalam perjalanan prestasi selama ini sosok yang paling mendukung itu berarti orang tua ya? Siap. Sebenarnya untuk selama ini yang selalu mendukung itu memang orang tua. Cuman setelah saya jadi tentara, itu yang mendukung itu semuanya. Yeah. Contohnya seperti komandan kita, Komandan Iskandar Muda, dan Kak Ajen, serta penjabat-jabat lainnya. Terutama orang tua, dan sampai sekarang pun calon istri saya juga selalu mendukung saya. Selalu mendukung ya? Selalu mendukung. Kemudian kalau taekwondo itu kan identik pasti ekstrim lah kalau dibilang. Benar. Laganya itu ekstrim, tendangannya keras, cepat. Pernah nggak Mas Yudi itu mengalami cedera serius selama ini? Baik, untuk cedera sih pernah pas di 2024. 2024. Itu pas Piala Kapolri Cup se-Indonesia. Saya melawan seluruh Kodam dan seluruh Polda. Seluruh Kodam dan seluruh Polda. Jadi di situ saya main sampai 7 kali. 7 kali baru masuk semifinal. 7 kali fight baru saya masuk semifinal. Nah, di semifinal itu saya sudah cedera. Masuk semifinal sudah cedera. Sudah cedera, dilanjutkan. Saya paksa untuk pertandingan di semifinal, lanjut ke final, itu melawan Polda Metro Jaya. Jadi di situ pertandingan sangat sengit. Nah, di ronde pertama itu saya menang. Di ronde kedua itu saya sudah cedera lagi. Nah, saya tengok di situ kan, saya orang satu-satunya membawa nama Kodam Iskandar Muda. Yeah. Jadi saya tidak mau mengecewakan nama satuan saya di jenjang Piala Kapolri Cup se-Indonesia ini, Pak. Kalau boleh tahu itu bagian mana cederanya saat itu? Untuk cederanya itu di bagian betis kaki. Oh, di bagian betis kaki. Itu kenapa bisa cedera pada saat pertandingan itu? Pas saat waktunya cedera itu saat benturan itu, Pak. Saat benturan. Kaki sama-sama kaki kami belaga. Terus pas sudah turun, wasit sudah mengatakan berhenti, dipaksa ditendang. Nah, disitulah saya cederanya. Cuman tetap saya paksa untuk melaksanakan pertandingan tersebut. Oh, tetap dipaksa untuk main? Tetap dipaksakan. Tapi hasilnya saat itu? Alhamdulillah saya saat itu bisa mendapatkan 2 medali emas. 2 medali emas. 2 medali emas dan biasa. Atlet terbaik di event Kapolri Cup. Mas Yudi, dalam pertandingan itu kan pasti ada menang dan kalah. Dan juga pastinya Mas Yudi ini pernah merasakan kalah ya dalam pertandingan itu. Nah, itu gimana caranya Mas Yudi menaikkan mood kembali atau motivasi kembali dari kekalahan itu?
Yang namanya pasti kalah, pasti biasanya manusia itu pasti down. Down. Nah, itu bagaimana caranya? Untuk pertandingan, sebuah pertandingan itu ada kalah dan menangnya ya. Ya. Jadi saya menang atau kalah pun itu tidak ada merasa down ataupun menyerah. Oh gitu. Nah, jadi saya mengevaluasi lagi kembali di kurangnya saya di mana, cara latihan saya gimana. Jadi saya harus bangkit dari kekalahan tersebut. Nah, jadi saya harus bisa memotivasi diri saya agar lebih baik lagi ke depannya. Di mana kurangnya saya, di mana cara pola hidup saya yang kurang baik, ataupun fisik saya yang kurang, saya bakal evaluasi maupun itu menang ataupun kalah. Oh, baik. Kemudian ini kan Mas Yudi juga seorang anggota TNI. Pasti juga di kesatuan atau di tempat kerja ada tuntutan tugas juga. Nah, itu Mas Yudi sendiri bagaimana membagi antara jadwal dari latihan atau mungkin disandingkan dengan kegiatan di kantor atau di tempat dinas, bagaimana? Saatnya saya melaksanakan dinas, ya saya dinas. Namanya kita tentara, tetap ada namanya jaga stamina ataupun berat badan kita, tetap gimana postur tubuh kita agar lebih ideal. Nah, jadi saya bersyukur menjadi seorang tentara ini dituntut harus bisa melaksanakan olahraga setiap paginya. Nah, jadi saat selesai olahraga saya melaksanakan dinas sampai jam 3:30 gitu. Selesai baru saya melaksanakan latihan taekwondo sampai malam. Sampai malam. Malam. Jadi saatnya saya bekerja, saya bagikan waktu saat saya sedang melaksanakan latihan, saya laksanakan latihan taekwondo. Nah, dari tempat dinas Mas sendiri, bagaimana bentuk support atau motivasi dari pimpinan terhadap hobi yang digeluti sekarang ini? Untuk motivasi kepada pimpinan saya sangat menyupport, sangat menyupport. Dari saya tahun 2023 itu yang Kak Ajen sekarang ini dulu menjadi Waka. Ya. Jadi beliau selalu menyupport saya dan Kak Ajen selama sebelumnya juga sangat menyupport saya. Bahkan saya pas selesai melaksanakan kejuaraan Kapolri Cup ini, saya disambut. Oh, ada penyambutan ya, berprestasi dari gerbang Ajendam Skandar Muda itu diacarakan macam masuk direktur ataupun pejabat-pejabat lain gitu. Saya sangat bangga dan saya bisa seperti sekarang ini berkatnya supportnya dari pimpinan. Ya, itu karena itu mungkin sebagai penghargaan dari satuan. Jadi dapat prestasi, pulangnya disambut. Kemudian ke depan ini, kira-kira Mas Yudi apa kira-kira target yang ingin dicapai? Untuk target sih pasti ada agar lebih baik. Saya pengen main di event yang lebih tinggi di internasional. Nah, internasional. Jadi sebelum saya jadi tentara sudah pernah main di event internasional. Sudah pernah main? Sudah pernah main di event Singapore Open sama Malaysia Open. Nah, itu alhamdulillah saya bisa dapat gold medal. Itu waktu SMA atau SMA. Pas SMA pas ya? SMA. Jadi saya target saya itu pas jadi tentara ini bisa main di event tersebut di International Open. Itu target ke depannya. Menurut Mas Yudi sendiri bagaimana potensi atau perkembangan bela diri taekwondo di tanah air ini? Untuk potensi ataupun ini sangat berkembang, sangat baik lah untuk ini. Apalagi kemarin memang ketua umum taekwondo itu memang langsung dari kita ya Pak. Kalau dari Angkatan Darat. Dari Angkatan Darat. Dari Angkatan Darat. Bahkan pas SEA Games kemarin itu King Separko langsung jadi koordinatornya. Kolonel King Eka Wira.
Sebagai koordinator. Koordinator Oh, pendamping dari atlet taekwondo Indonesia. Iya. Benar. Berarti Kolonel Eka Wira sebagai koordinator yang membawa kontingen tersebut. Benar. Iya. Kemudian ini biasanya untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan latihan sebelum terjun atau pertandingan dimulai itu berapa lama mempersiapkan? Untuk mempersiapkannya itu 5 bulan sudah cukup, paling lama 5 bulan cukup 5 bulan. latihannya. Ya benar. Inten tapi tiap hari ya? Inten tiap hari, pagi, siang, bahkan malam juga 3 hari sekali. Kalau misalnya saya merasa kurang, saya akan latihan pagi, siang, sore, bahkan malam. Tapi itu tadi ya dikasih peluang oleh satuan ya? Dikasih dispensasi untuk melaksanakan latihan. Kayak misalnya TC PON kan tidak diterlibatkan tugas pokok. Betul. Seperti saya kemarin Piala Kasal ataupun Kapolri dikasih oleh pimpinan untuk melaksanakan TC ataupun latihan. Betul. Sebagai atlet berprestasi, mungkin Mas Yudi juga jadi panutan. Apa nih kira-kira pesan dan harapan Mas Yudi terhadap atlet-atlet mungkin yang baru terjun atau yang baru memulai sedang berjuang untuk meraih prestasi? Untuk atlet-atlet muda tetap terus semangat terus berjuang, karena tidak ada kata kekalahan, timbulkan kata tidak ada kekalahan di diri sendiri. Terus berjuang, terus disiplin, mental yang kuat, raih juara untuk Indonesia. Baik. Sebagai penutup ini Mas Yudi, mungkin ada mau disampaikan ucapan terima kasih atau kata-kata penyemangat yang mungkin disampaikan mungkin terhadap satuan, keluarga dan atau pihak-pihak tersendiri yang mendukung perjalanan karir selama ini. Mungkin bisa ke hadap kamera sampaikan, silakan. Untuk saya sendiri, Serda Yudi Handika Siregar, terima kasih kepada Bapak Pangdam Iskandar Muda telah menyupport saya dalam atlet taekwondo. Terima kasih kepada Bapak Kajendam Iskandar Muda telah mendukung saya dan menyupport saya selama ini, dan Waka serta Kaur Paur yang selalu menyupport saya dalam prestasi saya yang sekarang ini. Untuk kedua orang tua saya yang selalu support ataupun datang pada saat saya tanding, saya mengucapkan terima kasih yang selalu menyupport saya dari dulu, dari umur saya 5 tahun sampai sekarang duduk di sini menjadi Sersan 2. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada calon saya yang selalu ngasih support dan dukungan kepada saya. Nah, para pemirsa setia Sanggamara Podcast, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini bersama Serda Yudi, prajurit Kodam Iskandar Muda yang telah membagi kisah inspiratif terhadap perjuangan, disiplin, dan semangat pantang menyerah dalam meraih prestasi di bidang bela diri taekwondo. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, berlatih, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan satuan. Terima kasih telah mengikuti Sanggamara Podcast kali ini. Saya, Leda Infantri Jitro, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggamara.